teman-teman semua, kita bersama dengan Pak Eka. Pak Eka itu ketua dari pejabat. Kita akan bertanya mengenai aksi pada hari ini yang tadi dimulai sekitar pada sekitar jam 1 mulainya sampai saat ini. Kita akan bertanya, Pak Eka, bagaimana kan kondisi dari tadi siang sampai sekarang, berapa orang hadir di sini dan juga apa saja gitu ya aspirasi yang disampaikan gitu. Ya, alhamdulillah siang menjelang sore ini kita kumpul dari jam 1 ya, tikum tadi di Masjid Sunda Kelapa. Ya, kurang lebih cuma 300 orang. Cuma ya, hanya 300 orang, tapi insya Allah kalau memang terus begini ya laksana bola salju lah, makin lama makin besar. Ya, jadi yang tetap sama tuntutan kita adalah KPU netral, KPU jujur. Ya, jangan lagi ada kecurangan. Dan kita minta untuk pemerintah ataupun lembaga untuk bisa mengaudit forensik daripada Sirekap ini. Nah, ini kan keroknya di Sirekap nih. Ya, udah banyak kejadian-kejadian, suara dari 01 banyak yang hilang. Tiba-tiba suara 02 melonjak, bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan. Ini yang menjadi melebihi dari DPT aja ya. Melebihi dari DPT. Benar, ini kejadian. Tuntutannya yang hadir di sini itu menolak pemilu ini atau mengulang atau pengen 2 putaran dari 3 itu. Kita sebetulnya ya dari 3 itu kita menolak pemilu curang. Ya, kalau sudah menolak pemilu curang, artinya tidak ada legitimasi. Berarti dibatalkan dong. Harusnya begitu. Dia namanya kecurangan. Nggak mungkin mau. Nah, kalau dia tidak mau, maka lakukanlah pemilihan ulang. 2 putaran berarti. Ya. 2 putaran. Jadi jelas, gitu. Kedudukannya juga jelas, legitimasinya juga jelas. Ya, kita berharap KPU jujur lah. KPU nggak perlu bantu 01, nggak perlu bantu yang lain, cukup jujur saja dan netral, itu aja udah. Karena fakta Pak Eka, fakta di lapangan itu nggak ada ditemukan kecurangan 01, nggak ada. 02 Iya, 02 semua. Contoh konkret. Saya ini saksi di TPS 20, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang. Mampang. Ya. Suara Pak Anies, suara Amin 138. 138. Ya. Yang 2 57. 7 yang 3 14. Terus lalu KPPS ini ya KPPS mengirimkan hasilnya ke Sirekap. Hasilnya besok baru ketahuan, ternyata suara Pak Amin atau suara Amin dari 138 menjadi 118. Hilang 20. Nah, suara 02 yang tadinya cuma 57 menjadi 957. Dari mana? Itu benar. Itu real, bisa bertanggungjawabkan. Kita ada C1-nya. Saya saksi kok di TPS itu. Itu satu bukti kecurangan yang valid ya. Valid. Nggak bisa di ini lagi. Nggak bisa di. Itu satu contoh. Gimana tempat yang lainnya juga kan? Betul. Gimana tempat yang lainnya? Gimana dengan dicoblos yang pakai bor? Ya, pencoblosan luar biasa begitu banyaknya. Ini kan udah kecurangan seperti dulu nih. TSM, terstruktur, sistematis, masif. Ini udah terjadi. Makanya kita harap bisa untuk diaudit forensik itu Sirekap. Kan begitu. Karena saya dengar anggota Dewan Komisi 2 pernah tidak menyetujui daripada Sirekap. Kenapa? Servernya ada yang menganggapkan bahwa itu ada di Cina dan Singapura. Alibaba punya kan gitu. Itu dia. Baik Pak. Misalnya nih, oke lah disetujui nih ya ada putaran 2. Yakin nggak siapa yang bakal menang gitu? Putaran 2 nanti nih. Kalau berbicara masalah putaran kedua nanti, ya hakul yakin. Aku yakin ya. Ya, kita bisa mengambil daripada setiap kampanye kita. Oh gitu. Dimanapun kampanye Pak Anies pasti ribuan, bahkan ratusan ribu orang sudah hadir. Membludak gitu ya. Membludak. Itu sebagai tanda apa? Rakyat ingin perubahan. Rakyat sudah capek dibohongin, rakyat sudah capek dengan BBM yang tinggi, sembako yang tinggi, ya listrik yang tinggi, belum lagi yang lain kesehatan tinggi. Rakyat ingin berubah.
Kenapa rakyat ini berubah? Karena Indonesia ini kaya. Kalau Indonesia ini kaya, tidak harusnya segala macam bentuk menyusahkan daripada masyarakat. Nah itu dia. Mudah-mudahan dari 02 itu tidak ada planning B, planning buat putaran sehingga dia mungkin nggak siap gitu untuk putaran 2. Bisa jadi. Putaran. Makanya dia memaksakan satu putaran. Apapun caranya. Berapa ratus triliun akan dikeluarkan untuk satu putaran. Dia. Jadi ya siap-siap aja gitu. Dia merasa yakin satu putaran dengan dana yang begitu besar yang sudah digelontorkan. Ya kita mempunyai tim dari Ganjar tuh si Romi dengan uang 492 triliun monyet aja bisa jadi presiden katanya. Benar itu kata Romi itu ya dari P3 luar biasa. Ya begitulah. Ya uang bisa menghalalkan segala cara. Uang bisa mengubah segalanya, tapi ingat masih banyak rakyat Indonesia yang mempunyai idealisme. Apa masih yang mesti perbaiki buat nanti 2 putaran nih? Soalnya dari kinerja dari katanya dari para partai itu calegnya kurang. Kadang-kadang caleg itu mementingkan kursinya bukan presidennya. Ya, putaran kedua ini kan sudah tidak ada lagi caleg. Maka bisa kita katakan ini adalah pertarungan daripada rakyat sesungguhnya. Ya, pertarungan rakyat yang mau berubah. Kalau memang rakyat sudah disodorkan pemimpin, ingat kita mencari pemimpin ini, ya pemimpin yang cakap dalam segalanya, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mempunyai kekuatan fisik ataupun mental. Ini kita yang harus cari ya begitu. Memang itu menjadi tuntunan. Kalau rakyat masih memilih pemimpin yang kurang dari itu, maka rakyat tersebut harus diberikan pemahaman. Nah, menurut Pak Eka, yang kaum nggak melek medsos, yang awam, yang bisa dikasih uang saku untuk nyoblos tertentu, gimana cara ininya gitu mengantisipasi? Karena tidak ada pergerakan buat langsung sadarkan kepada mereka bahwa ini bukan kepentingan sementara, tapi buat kepentingan nanti anak cucu mereka. Jangan sampai mereka ini senang sesaat, sengsara 5 tahun, sengsara selamanya. Ya saya ingatkan kepada mereka, ingat bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu kita ke depannya. Kita harus cerdas, kita harus bisa membuka wawasan. Bagaimanapun juga anak cucu kita harus lebih baik daripada kita saat ini. Ingat, makan gratis tidak membuat orang menjadi pintar, tapi pendidikan gratis akan membuat orang menjadi pintar dan insya Allah menjadikan negara kita negara yang maju. Terima kasih. Terima kasih para teman-teman.